problem solving. Nah, untuk sebelum itu memulai pelayanannya, saya minta ketuanya untuk berbicara terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa juga. Doa selesai. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan atau juga akan memberikan pemahaman kepada kalian tentang problem solving itu seperti apa. Nah, problem solving itu penting untuk teman-teman atau adik-adik ketahui karena kenapa? Di dalam kehidupan manusia itu kita tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah. Mau itu masalahnya kecil, mau itu masalahnya besar, masalah itu harus diselesaikan. Betul sekali. Nah, untuk itu sebelum itu saya mau minta kefokusannya adik-adik semua, anak-anakku, coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Silahkan berdiri, kita main game. Bentar, kombinasikan pikiran dan otot-ototnya dulu. Nah, jadi kita akan bermain games namanya tepuk oke, push yes. Coba tepuk oke, push dan yes. Push dan yes. Nah, jadi kalau ibu bilang satu, kalian oke. Satu, oke. Yang semangat dong. Satu, oke. Dua, kalau ibu bilang dua, kalian push. Pakai geraknya push. Oke. Dua. Push. Ya, selanjutnya kalau ibu bilang tiga, yes. Coba tiga. Yes. Dua satu. Push. Oke, ini ada yang berubah Pak. Satu. Oke. Dua. Push. Tiga. Yes. Tiga satu. Yes. Oke. Satu tiga. Oke. Yes. Dua tiga. Push. Yes. Tiga dua satu. Yes. Push. Oke. Tiga tiga satu. Yes. Yes. Oke. Satu dua tiga satu. Oke. Push. Yes. Oke. Oke, nah, jadi sebelumnya sudah siap mengikuti layanan sampai selesai? Sudah. Ya, siap. Kita akan bersama-sama di dalam kelas sekitar 45 menit, ya, kurang lebih, tergantung situasinya nanti. Nah, jadi ada yang tahu apa itu problem? Problem solving? Ya, jadi problem solving penyelesaian masalah. Jadi setiap masalah yang kalian punya atau setiap masalah yang dimiliki seseorang harus. Tapi terkadang problem itu ada orang yang kalau kalian punya masalah biasanya apa? Sebelum diselesaikan biasanya kalian apa? Sama masalah tersebut. Berpikir. Yang lain? Masa iya, masalah, berdoa. Biasanya kalian marah-marah itu apa? Mengeluh. Kalau ada masalah itu biasanya mengeluh. Ada yang pernah lari dari masalahnya? Pernah lari dari masalahnya atau pernah lari dari tanggung jawabnya? Kalian kan sekarang siswa. Tanggung jawab atau kewajiban kalian apa? Belajar. Kalau kalian tidak belajar berarti kalian lari dari tanggung jawab kalian, lari dari kewajiban kalian. Ya. Coba direnungi sekarang. Masalah apa yang pernah kalian alami tapi tidak selesai sampai sekarang, tidak tuntas masalah itu sampai sekarang. Mungkin masalah-masalah yang ada di rumah, masalah pribadi, masalah keluarga, mungkin masalah-masalah dengan teman, kalian belum selesai dengan masalah tersebut. Mungkin pikirkan masing-masing, nanti di akhir saya minta saya tanyakan kembali masalahnya. Silahkan direnungi masing-masing terlebih dahulu. Untuk itu sekarang kita mau bagi kelompok. Sekarang bagi kelompoknya itu Ibu akan bagi 6 kelompok. Saya minta dengan berhitung. Yang mulai dari apa ya? Ya, hitung dari 1 sampai 6. 1, 2, 3.
Ada 6 kelompok, silakan bergerak dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, silakan kelompok 1 bergerak. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di tengah, kelompok 6 di sini. Silakan bergerak. Jadi setiap kelompok akan dapatkan kertas flip. Silakan kreasikan, tulis nama kelompoknya, mau kreasikan seperti apa. Terus nanti setiap kelompok juga dapat lembar. Ini lembarnya sebuah kasus atau masalah yang harus diselesaikan. Kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian bagaimana cara penyelesaian masalah ini. Tadi kalian bilang kan, setiap masalah pasti ada solusinya dan harus diselesaikan. Jadi kalian tidak bisa kumpul ini tugas kalian kalau masalahnya tidak selesai. Jadi boleh digunting-gunting, terserah mau kreasi kalian atau mau langsung tempel seperti ini, boleh, bebas. Kelompoknya kalian berkreasi di kertas ini. Ibu juga akan berikan masing-masing spidol, kalian kreasikan dan diskusikan. Karena ini kerja kelompok, jadi semua harus bekerja ya. Ada yang menggunting, ada yang menggambar dan sebagainya sesuai dengan kreasinya masing-masing. Jadi saya minta setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk ambil alat kerjanya masing-masing. Perwakilan kelompok di sini ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Pak Rusman diminta untuk memotong rumput di sebuah lahan dengan luas 2 hektar. Waktu yang tersedia hanya 15 menit. Dia hanya memiliki uang sebanyak 10.000. Bisa sederhananya 100.000. Bagaimana cara paling efektif untuk melakukan pekerjaan itu? Kasih tahu suaranya jawabannya. Pak Rusman meminta bantuan ke orang lain untuk memotong rumput di sebuah lahan. Oke, memberi uangnya berapa? Memanggil orangnya berapa? Kalian memanggil orang berapa? Coba, kelompok 1 bisa jawab. Kalian memanggil orangnya berapa untuk membersihkan rumput? Berapa? Silakan. Berapa? 5 orang. Per orang itu dikasih berapa? 20.000. Bisa selesai dalam 15 menit? Enggak. Tadi kelompok 4 berapa orang? 20 orang itu diberikan berapa? Yang uang 100.000-nya digunakan untuk apa? Beli minum. Menurut kalian yang mana lebih efektif? 20 orang dibelikan air minum, air gelas lah.
dibanding dengan 5 orang terus diberikan uang 20.000 per orang. Dalam 15 menit itu kira-kira yang duluan bersih kelompok 4 atau kelompok 1? 4. Kenapa kelompok 4? Karena kendalanya banyak. Karena apa? Kendalanya banyak. Karena dia meminta bantuan banyak orang. Iya betul. Jadi yang lebih hebat itu mungkin kelompok 1 selesai memotong rumputnya tapi tidak dalam 15 menit. Sedangkan kelompok 4 bisa selesai dalam 15 menit. Tapi kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kasus kedua. Ada seorang bos besar di sebuah perusahaan. Pada suatu kedengaran bos tersebut akan merokok kemana-mana, termasuk di dalam kantornya. Dia suka memelihara burung yang bisa berbicara dan menimbulkan pembicaraan orang. Ada satu burung beo yang paling disayangi. Burung itu ditempatkan di kantor untuk menemani bos tersebut saat bekerja. Kantor tersebut tidak berhasil. Pada suatu ketika burung yang paling disayangi itu batuk-batuk. Dia dibawa ke dokter spesialis burung, tapi tidak sembuh juga. Disuntik di luar negeri juga tidak sembuh. Apakah solusi terbaik agar burung beo itu tidak batuk lagi? Kasih jelasan saya gimana dengan kasih besar-besar kan? Oke, jawabannya memasang AC di dalam kantor dan meminta untuk berhenti merokok. Coba, burung beonya batuk-batuk. Untuk pasang AC itu untuk apa? Coba, pasang AC ini untuk apa? Untuk apa kelompok 1? Coba, solusi yang kalian tawarkan pasang AC dan yang terakhir apa tadi? Pasang AC dan berhenti merokok. Oke. Masuk akal tidak? Coba kalian. Berhenti merokok itu untuk apa? Begini. Coba, silakan duduk dulu sama temannya. Kita analisis sama-sama di bos dan burung beo. Yang batuk-batuk siapa? Beo. Yang batuk-batuk siapa? Beo. Burung beo. Yang bilang bosnya kenapa? Oke, katanya bosnya juga batuk-batuk. Burung beo juga batuk-batuk. Kalian tahu burung beo? Tahu. Pernah dengar suara burung beo? Kalau ibu bilang selamat pagi, burung beo ini jawab apa? Selamat pagi. Jadi burung beo itu ciri-cirinya? Ciri-cirinya apa? Kalau saya bilang selamat pagi, burung beo juga bilang selamat pagi, berarti burung beonya mengikuti, meniru. Kalau bosnya batuk-batuk, berarti burung beonya juga batuk-batuk. Jadi untuk burung beo ini berhenti batuk-batuk harus apa? Bosnya berhenti batuk dengan cara berhenti merokok. Astaga. Yang sakit siapa? Bosnya. Itu analisisnya. Kalian harus berpikir tadi. Yang jawabannya seperti ini kelompok berapa? 5. Ya, kelompok 5 yang lain? Kelompok yang lain? Tidak ada jawabannya seperti itu. Ketika burung beo itu peniru, ketika ada orang di dalam ruangan atau di dekatnya berbicara, dia akan mengikuti orang yang berbicara tersebut. Jadi kalau bisa, apa tadi pertanyaannya yang terakhir? Apa solusi terbaik agar burung beo itu tidak batuk lagi? Iya. Supaya burung beo tidak batuk lagi, bosnya berhenti batuk-batuk dengan cara, berarti kalau batuk-batuk berarti bosnya sakit, dengan cara pergi ke rumah sakit berobat. Mungkin karena faktor sakitnya itu mungkin karena asap rokok yang bosnya ini perokok. Oke, ada satu tadi kasus pertama. Kasus pertama ada satu kelompok yang
kelompok yang berpikir dengan dibakar rumputnya? Ada? Oke, Ibu jelaskan. Ada rumput dengan luas 2 hektar. Kalian punya uang 100.000. Waktunya berapa waktunya? 15 menit. Nah, katanya di bakar itu perlu apa? Korek sama minyak tanah. Harga korek berapa? 2.000. Minyak tanah berapa? 15. Jadi uang kalian habis. Mana ada minyak tanah 15? Anggaplah minyak tanah yang dibutuhkan itu 50.000. Jadi yang kalian butuhkan itu hanya 52.000. Selesai tidak? Bersih tidak rumputnya? Bersih. Iya. Iya. Tapi menimbulkan masalah baru. Ya, tapi ada solusi di bawah yang jadi tidak salah sebenarnya. Tergantung konteks keadaannya kalian ada di mana. Jadi semua jawabannya benar, semua jawabannya bisa digunakan efektif, tetapi sesuai dengan kondisi dan keadaan yang memungkinkan. Karena ilustrasi yang Ibu berikan itu tidak lengkap, tetapi Ibu mau kalian, bagaimana kalian berpikir mencari solusi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi seperti itu juga dengan masalah-masalah yang kalian hadapi, pasti ada solusinya. Tidak mungkin kalian akan katanya Salman mungkin berpikir dulu itu menyelesaikan masalah itu seperti apa. Mungkin dibarengi juga dengan mengerti dulu, tetapi harus selesai masalahnya, harus ada solusinya. Nah, kalau kita berpikir tadi seperti ini kayaknya tidak mungkin deh selesai rumput itu bersih dalam waktu 15 menit. Tapi kalian kan punya jawabannya, katanya panggil orang untuk belikan air minum. Semua termasuk solusi. Jadi yang saya mau tekankan untuk anak-anak semua, kalau kalian saat ini punya masalah, pasti ada solusinya. Mungkin belum menemukan solusi yang terbaik pada saat ini, tetapi yang ingin saya bilang itu cari penyelesaiannya. Jangan lari dari masalah kalian, karena itu masalah tidak akan selesai kalau kalian lari dari masalah itu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Jadi kita terakhir, Ibu mau pertemuan selanjutnya kita bahas tentang kendala-kendala yang kalian alami. Yang sudah analisis masalah orang, saya mau kalian juga analisis masalah kalian sendiri di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, dari tadi materi yang kita pelajari sama-sama, diskusi kelompok, menyelesaikan kasus, tentang problem solving, sudah bisa dipahami. Jadi kalau kalian punya masalah, sudah bisa mencari solusinya masing-masing. Bisa. Jadi untuk itu, Ibu mau bagikan lembar penilaian, silakan diisi sebelum kita berakhir. Silakan diisi ya masing-masing. Ya, jadi terima kasih atas partisipasi anak-anak semua. Semua di kelas 86 ini saya sudah bisa anggap kritisnya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga bisa ditingkatkan cara belajarnya lagi. Semoga nanti ada banyak pelajaran-pelajaran yang kalian dapatkan dari materi problem solving ini dan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk itu kembali kita sebelum pulang berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada kelasnya pimpin doa. Alhamdulillah, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.